Stunting dan isu masa kini. Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak, biasanya di bawah usia 5 tahun, akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan perawatan yang tidak memadai. Stunting dapat menyebabkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar usia mereka. Penyebab stunting. 1. Kekurangan gizi. Kekurangan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral dapat menyebabkan stunting. 2. Infeksi berulang. Infeksi yang berulang dapat melemahkan sistem imun anak dan menghambat pertumbuhan. 3. Perawatan yang tidak memadai. Kurangnya perawatan yang tepat, seperti kurangnya ASI eksklusif, dapat meningkatkan risiko stunting. Dampak stunting. 1. Pertumbuhan yang terhambat. Stunting dapat menyebabkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar usia mereka. 2. Keterlambatan perkembangan. Stunting dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, motorik, dan sosial anak. 3. Risiko penyakit. Anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit kronis dan infeksi. Pencegahan stunting. 1. Pemberian ASI eksklusif. Memberikan ASI eksklusif pada bayi dapat membantu mencegah stunting. 2. Pemberian makanan yang seimbang. Memberikan makanan yang seimbang dan bergizi dapat membantu mencegah stunting. 3. Perawatan yang tepat. Memberikan perawatan yang tepat, seperti imunisasi dan pengobatan infeksi, dapat membantu mencegah stunting. Dengan memahami penyebab dan dampak stunting, kita dapat bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Kapan sebaiknya kita mulai mencegah terjadinya stunting? Pencegahan stunting sebaiknya dimulai sejak dini, bahkan sebelum anak lahir. Berikut beberapa tahapan penting untuk mencegah stunting sebelum kehamilan. 1. Perencanaan kehamilan. Pastikan ibu memiliki status gizi yang baik dan sehat sebelum hamil. 2. Pemeriksaan kesehatan. Lakukan pemeriksaan kesehatan sebelum hamil untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu. Selama kehamilan. 1. Pemeriksaan kesehatan rutin. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin selama kehamilan untuk memantau kesehatan ibu dan janin. 2. Gizi yang seimbang. Pastikan ibu mendapatkan gizi yang seimbang dan cukup selama kehamilan. Setelah kelahiran. 1. ASI eksklusif. Berikan ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama. 2. Pemberian makanan pendamping ASI. Berikan makanan pendamping ASI yang seimbang dan bergizi setelah bayi berusia 6 bulan. 3. Pemeriksaan kesehatan rutin. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin pada bayi untuk memantau pertumbuhan dan kesehatan. Selama masa pertumbuhan. 1. Gizi yang seimbang. Pastikan anak mendapatkan gizi yang seimbang dan cukup selama masa pertumbuhan. 2. Pemeriksaan kesehatan rutin. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin pada anak untuk memantau pertumbuhan dan kesehatan. Dengan memulai pencegahan stunting sejak dini, kita dapat membantu mencegah terjadinya stunting dan memastikan anak tumbuh sehat dan kuat. Adakah hubungan antara stunting dengan pelaksanaan kegiatan keluarga berencana? Ya, ada hubungan antara stunting dengan pelaksanaan kegiatan keluarga berencana, KB. Berikut beberapa cara KB dapat mempengaruhi stunting. Pengaruh program KB terhadap stunting. 1. Pengaturan jarak kelahiran. KB dapat membantu mengatur jarak kelahiran anak, sehingga ibu dapat memulihkan kesehatan dan memberikan perhatian yang cukup pada anak sebelumnya sebelum memiliki anak lagi. 2. Pengurangan risiko kehamilan berisiko tinggi. KB dapat membantu mengurangi risiko kehamilan berisiko tinggi, seperti kehamilan pada usia remaja atau kehamilan dengan jarak yang terlalu dekat. 3. Peningkatan kualitas hidup. KB dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan memungkinkan mereka untuk merencanakan dan mengatur jumlah anak yang diinginkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dampak langsung program KB terhadap stunting. 1. Mengurangi risiko stunting. Dengan mengatur jarak kelahiran dan mengurangi risiko kehamilan berisiko tinggi, KB dapat membantu mengurangi risiko stunting pada anak. 2. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak. KB dapat membantu meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan memungkinkan ibu untuk memulihkan kesehatan dan memberikan perhatian yang cukup pada anak. Dengan demikian, pelaksanaan KB dapat memiliki dampak positif terhadap pencegahan stunting dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Akhir-akhir ini orang sering menyebut bonus demografi. Kira-kira hubungannya dengan stunting seperti apa? Bonus demografi adalah fenomena di mana suatu negara memiliki proporsi penduduk usia produktif, 15-64 tahun, yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif, 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Hubungan antara bonus demografi dan stunting adalah sebagai berikut. Hubungan bonus demografi dan stunting. 1. Pengaruh terhadap ekonomi. Bonus demografi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara jika penduduk usia produktif dapat dimanfaatkan secara efektif. Namun,
Jika stunting tinggi, maka kualitas sumber daya manusia dapat menurun, sehingga berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 2. Kualitas sumber daya manusia. Stunting dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, sehingga berdampak pada kemampuan penduduk usia produktif untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. 3. Investasi pada pendidikan dan kesehatan. Untuk memanfaatkan bonus demografi, investasi pada pendidikan dan kesehatan sangat penting. Jika stunting tinggi, maka investasi pada pendidikan dan kesehatan dapat menjadi kurang efektif.